Akhirnya, kasasi yang diajukan Yusuf Mansur terkait investasi batu bara diputus. Hakim Kasasi memutus nomor atas kasus tersebut. Putusan kasasi itu menganulir putusan PN Bogor dan pengadilan banding yang memutus Yusuf Mansur ingkar janji dan diharuskan membayar ganti rugi kepada Ibu Ilis Siti Rohmah sebesar 4.075 juta rupiah. Putusan tersebut menyisakan pertanyaan besar, ada apa dengan Hakim Kasasi di Mahkamah Agung? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naim Munkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, di akhir bulan Juli 2025, Majelis Kasasi di Mahkamah Agung telah merilis putusan di mana kasus perdata Yusuf Mansur CS dengan Ibu Ilis Siti Rohmah dinyatakan NU, diputus NU. Ini bukan berarti Yusuf Mansur menang dan Ibu Ilis kalah. Putusan kasasi ini menyatakan bahwa eksepsi dari Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Bogor itu diterima, yakni sengketa dari kasus batubara ini hendaknya dibawa ke pengadilan agama. Nah, kita merunut dari awal. Di tahun 2009 itu Ibu Ilis adalah salah satu investor batubara yang dijanjikan 11% keuntungan per bulannya dari investasi dan 11% diwakafkan kepada pesantren Darul Quran untuk pembangunan dan pengembangannya. Ibu Ilis berinvestasi 250 juta rupiah, tetapi investasi ini hanya berjalan 3 bulan, selebihnya sudah kolab. Dan Ibu Ilis pun tidak pernah mendapatkan keuntungan yang dijanjikan per bulan 11% itu. Berlarut-larut ditagih, tidak juga kunjung ada penyelesaian. Akhirnya Ibu Ilis menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Bogor. Di Pengadilan Negeri Bogor, Yusuf Mansur melakukan eksepsi, tetapi eksepsi ini ditolak oleh majelis hakim. Lalu berbulan-bulan berikutnya, hakim pun memutuskan perkara perdata ini bahwa Yusuf Mansur CS dinyatakan wan prestasi dan harus membayar ganti rugi kepada Ibu Ilis sebesar 4.075 juta rupiah. Yusuf Mansur naik banding. Di tingkat banding pun di tingkat banding putusannya pun sama dengan putusan Pengadilan Negeri Bogor. Lalu Yusuf Mansur mengajukan kasasi dan itulah putusan tadi di-NU-kan. Nah, ada 2 hal di sini yang perlu kita garis bawahi. Pertama, Yusuf Mansur mendalilkan bahwa investasi ini investasi syariah. Karena itu mestinya jika ada sengketa itu dibawa ke pengadilan agama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mitra dari Yusuf Mansur
Baitul Mal wa Tamwil Darussalam Madani. Ini lembaga keuangan di kota wisata Kabupaten Bogor itu. Nah, lembaga keuangan ini bukan lembaga keuangan syariah, tetapi lembaga keuangan konvensional. Nah, karena itu, jika dinyatakan bahwa kasus ini mesti dibawa ke peradilan agama, itu tidak nyambung karena tidak ada bau-bau syariahnya. Apalagi dalam perjanjian awal itu tertulis bahwa jika di kemudian hari ada sengketa antar pihak, maka peradilan negeri yang ditunjuk untuk menyelesaikannya. Nah, dari 3 argumen ini, pertama, bisnis ini bukan bisnis syariah. Kedua, lembaga keuangan yang digait itu juga bukan lembaga keuangan syariah, dan ada perjanjian bahwa jika ada sengketa dibawa ke pengadilan negeri. Maka dari sini logikanya tidak nyambung dan nampak dipaksakan oleh majelis kasasi. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi, tetapi menurut Pak Zaini Mustafa sebagai pengacara yang sejak awal mendampingi Ibu Ilis Siti Rohmah, dia menyatakan bahwa majelis hakim kasasi tidak hanya salah di dalam menerapkan hukum, tetapi telah menabrak hukum itu sendiri. Wah, ini dasar. Jadi kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di tingkat kasasi ini. Bisnis investasi yang tidak ada bau-bau syariahnya ternyata harus dibawa ke pengadilan agama. Kalau toh ada bau-bau syariahnya, itu hanya baunya saja. Karena apa? Karena Yusuf Mansur mengiming-imingi jamaah karena ini adalah bisnis duniawi dan surgawi. Di dunia dia dapat, di akhirat juga dapat karena telah mewakafkan 11% untuk pesantren Darul Quran. Tetapi ini adalah murni bisnis konvensional dan murni penipuan. Dari mana kita tahu penipuan? Majelis hakim di Pengadilan Negeri Bogor telah memutus bahwa Yusuf Mansur dan kawan-kawan, termasuk lembaga keuangan yang digandeng oleh Yusuf Mansur, ternyata bukanlah berbisnis dengan sistem syariah. Lembaga keuangan Darussalam Madani tadi itu tidak punya komisaris syariahnya, tidak punya pengawas syariahnya, dan mereka melakukan bisnis keuangannya dengan sistem konvensional. Dengan demikian, maka pertanyaan besarnya, kenapa majelis kasasi memutus dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan realnya? Yusuf Mansur memang selalu menjual nama Islam, menjual surga, tetapi bisnisnya tidak ada bau-bau Islamnya, tidak ada bau-bau surganya, murni duniawi. Kalau toh dia ngomong tentang ini dan itu tentang surgawi,
itu hanya untuk menarik para calon investor. Sejatinya dia tidak pernah melakukan investasi ini secara syariah. Saudara, jika Anda punya pendapat, silakan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini dinilai bermanfaat, silakan di-share. Dan ingat, Pak Zaini Mustafa dan Ibu Ilis Siti Rohmah akan terus menggugatnya. Setelah kasasi ini, Ibu Ilis akan mengajukan PK. Dan apapun putusan PK nanti, itu akan dilanjutkan dengan gugatan-gugatan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq walhidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.